Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Untuk siswi-siswi kelas 7 semuanya, baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah, mohon selama proses pembelajaran daring, semua yang saya sampaikan di materi pembelajaran daring wajib dan harus ditulis di buku catatan masing-masing. Jangan ada yang sampai tidak menulisnya. Harus dan wajib menulis di buku catatan. Jangan ada yang menulis di lampiran atau di buku manapun. Dan jangan sampai tercampur dengan mata pelajaran yang lain. Karena apa? Karena sebentar lagi akan diadakan penilaian tengah semester atau UTS semester gasal. Jadi bahan untuk belajar yaitu dari catatan masing-masing, karena untuk pendistribusian LKS atau buku paket kemungkinan akan mengalami keterlambatan. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi ke Thaif. Jadi minggu lalu hijrah ke Habsyi atau yang sekarang disebut dengan negara Ethiopia, dan sekarang hari ini kita akan membahas hijrah ke Thaif. Jadi setelah kejadian penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Bani Quraisy, Rasulullah melakukan hijrah ke Thaif. Thaif ini merupakan sebuah kota di provinsi Mekah, Arab Saudi, yang berjarak sekitar 80 km dari kota Mekah. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Perjalanan ke Thaif ditempuh bersama dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu yang bernama Zaid bin Harisah. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Nah, tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu Amul Husni, jawabannya adalah tahun kesedihan, karena pada waktu itu Rasulullah ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, setelah mereka berdua meninggal, Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal ini, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin terang-terangan untuk menyakiti atau membunuh Nabi Muhammad dan para pengikutnya, karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad. Nah, melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid bin Harisah berencana pergi ke Thaif. Nah, ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad ini memilih Thaif untuk tempat hijrah kedua setelah kota Habsyi. Antara lain yaitu yang pertama, A. Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. B. Di Thaif ada Bani Sakif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Nah, jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. C. Jarak Thaif tidak jauh dari Mekah, sehingga
orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Tibalah saatnya Nabi Muhammad SAW ini berhijrah atau pergi ke Taif dengan ditemani oleh salah satu sahabatnya yang bernama Zaid bin Harisah untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu. Siapa saja? Yaitu yang pertama, Kinanah yang bergelar Abu Jalail. 2. Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Dan yang ketiga adalah Habib. Jadi mereka ini adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Sakif. Jadi mereka bertiga ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berharap sekali dakwahnya ini diterima oleh masyarakat di Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Karena mereka ini, orang-orang atau penduduk Taif ini tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Jadi Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah ini berada di kota Taif selama 10 hari. Di 10 hari itulah Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, mengetuk pintu untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi orang-orang tidak ada satupun di kota Taif itu yang menerima ajaran dakwah Nabi Muhammad. Selain itu, mereka ini telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu adalah kebohongan-kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Setelah itu, apa yang terjadi? Mereka orang-orang Taif ini mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu-batu tersebut. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi meninggalkan Taif menghindari kejaran penduduk Taif. Jadi 3 orang keluarganya Nabi tadi, Kinanah, Mas'ud, dan Habib, ini tadi menyuruh anak-anak kecil untuk melempari batu ke arah Nabi Muhammad dan juga Zaid bin Harisah. Agar apa? Agar mereka ini pergi dari kota Taif. Begitu kejamnya mereka, padahal mereka itu adalah masih ada hubungan darah, masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka tidak ada niat baik sama sekali untuk melindungi atau menerima Nabi Muhammad di kota Taif. Dari kisah perjalanan Rasulullah ke Taif yang sudah kita pelajari hari ini, sungguh syarat akan makna dan hikmah. Meskipun kita tidak bisa menyamai akhlak dari Nabi Muhammad yang sangat mulia, setidaknya kita bisa mengambil hikmah untuk tetap memiliki harapan yang baik meskipun harapan itu tampak jauh dari kita. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus senantiasa berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Tidak mudah patah semangat dikala ujian sedang mendera, dan juga tidak menjadi manusia yang suka menyimpan dendam di dalam hati. Dan yang terpenting adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam kesedihan pasti ada hikmahnya. Di dalam kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Di dalam kegelapan pasti akan datang cahaya. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.